Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya mahasiswi S2 Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cirende. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah teori orientasi baru teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Haja Zulfitria Zaidir, MPD. Media pembelajaran ini saya beri nama yaitu Smart Table. Kenapa saya beri nama Smart Table? Karena di dalam meja tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang membuat anak-anak lebih aktif, kreatif, dan yang pasti menjadi lebih pintar. Apa sajakah bahan-bahan yang akan kita pergunakan untuk membuat Smart Table ini? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, sudah pasti kita menggunakan styrofoam bekas. Dan kebetulan saya membutuhkan styrofoam bekas yang cukup besar. Saya gunakan ini bekas kursi, ya. Jadi beberapa sebagian saya potong karena memang harus memuat semua pembelajaran yang ada di dalam beberapa tema. Kemudian kardus bekas, lalu kain flanel 1 lembar, kertas berwarna untuk penutup dari laci yang nanti akan kita buat. Kemudian ada gunting bergerigi, ada stik es krim warna-warni, ada lem uhu, kemudian spidol, ada cutter, gunting biasa, lalu ada penggaris, serta saya menggunakan cat akrilik. Kenapa saya menggunakan cat akrilik? Karena cat akrilik ini lebih cepat untuk kering sehingga penggunaannya lebih efisien. Kemudian ada kuas sudah pasti, lalu paletnya, kemudian kita membutuhkan selotip besar, potong lakban, gelas kertas, dan sepertinya cukup. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita potong bagian dari kardus bekas menjadi seperti ini. Kita bisa potong di bagian atas atau samping bawah, ya. Ini kan ada bagian-bagian piecesnya, bagian-bagian yang mudah kita gunting. Kemudian kita membuat lingkaran-lingkaran besar dan kecil seperti ini yang besar dan yang ini yang kecil. Bagaimana caranya? Yang besar kita menggunakan gelas kertas ini, yaitu di bagian atasnya. Untuk yang bagian besar bisa kita ukur dengan menggunakan spidol. Kita buat sesuai dengan yang kita inginkan jumlahnya. Kemudian untuk yang kecil, lingkaran kecil seperti ini, saya menggunakan bagian bawah. Jadi dari satu media gelas kertas ini kita bisa menggunakan 2 item, ya. Yang kecil sama seperti yang besar tadi, kita buat beberapa untuk menempel dari flashcard yang sebelumnya sudah saya download terlebih dahulu dari internet, ya. Saya di sini membuat beberapa tema, yaitu tumbuhan, hewan, profesi, alam semesta, kemudian tentang konsep penjumlahan untuk anak usia 5-6 tahun atau kelompok B. Setelah selesai dari lingkaran-lingkaran ini, kita cat semua sehingga menjadi seperti ini. Sudah beberapa yang saya buat, ya, seperti ini, bolak-balik kita warnai. Dan dengan menggunakan cat akrilik ini, karena dia tidak menggunakan air, berarti langsung kita aplikasikan ke dalam karton tersebut atau kardus, ya. Setelah itu baru kita tempel flashcard ini, kita gunting, kita tempel
Di sini saya guntingnya menggunakan gunting gerigi supaya kelihatan lebih manis, ya, supaya manis seperti saya. Kita tempel di sini, lalu jadinya seperti ini, ya. Antara lain seperti ini, ada awan, ada buah-buahan, kemudian ada profesi pilot. Ini stick es krim ini kita taruh di belakang dari lingkaran tadi. Kita lem dengan lem uhu semuanya, kita lem semuanya, ya. Setelah selesai semua, kemudian kita baru membuat laci atau styrofoam. Ini kita potong-potong terlebih dahulu. Ya, ini kebetulan udah saya potong. Hanya bagian kecil saja yang saya pakai. Contohnya seperti ini yang sudah jadi. Inilah meja pintar atau smart table yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini beberapa untuk backgroundnya dari styrofoam. Ini kebetulan sudah saya tutup dengan kain flanel. Kemudian ini tidak banyak memotong, saya hanya memotong bagian atasnya saja. Kemudian di bagian tengahnya sini saya beri lubang, masing-masing di sisi kiri dan di sisi kanan itu masing-masing ada 2 lubang. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menempelkan stick es krim ini ke dalam styrofoam tersebut, ya, seperti ini. Nah, jadi di sini nanti misalnya guru memberikan soal tentang profesi pilot, anak akan mencari yang mana pilot, dia akan menempel di sini. Kemudian sebelahnya tulisan dari pilot tersebut apa. Untuk anak-anak usia 5-6 tahun, biasanya mereka sudah bisa membaca atau mengenal huruf. Jadi untuk menyusun kata itu akan mempermudah mereka untuk lebih lancar penggunaan dari bahasa mereka. Seperti ini. Setelah selesai, mereka akan menyimpan di dalam laci atau mengembalikan pada posisi di mana di sini saya ambil ada styrofoam yang ada lacinya atau ada lubangnya beberapa supaya memudahkan anak-anak pada saat menyimpan setelah selesai menggunakan media belajar ini. Dan yang kedua, kita membuat laci. Laci itu kita buat dengan menggunakan karton bekas. Karton bekas ini kita ukur sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian dasarnya dari karton tersebut kita kasih kertas warna supaya kelihatan lebih rapi, ya. Dan ini saya menggunakan tali supaya memudahkan untuk menariknya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya lacinya sudah disimpan beberapa items materi ajar dari beberapa tema, dari tema alam, tema profesi, tema binatang, kemudian buah-buahan. Ya, jika sudah selesai, anak akan menaruhnya seperti ini. Nah, smart table ini pada anak usia dini bisa mencapai ke 6 aspek, yaitu dari norma agama dengan pengenalan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan penciptaan tumbuhan, hewan, serta alam semesta. Kemudian dengan fisik motorik dengan anak menancapkan ini ke dalam, ini membutuhkan usaha. Jadi motorik kasarnya itu harus bisa sebenarnya seperti mereka perintah bu guru, misalnya sambil berlari atau berjinjit anak-anak mengambil kata atau profesi pilot misalnya. Anak-anak akan berlari menuju meja pintar ini, kemudian dia akan melihat bagian dari tema profesi itu ada di sebelah mana, mereka akan menaruh di sini, kemudian mereka akan mencari kata yang sesuai dengan gambarnya, mereka akan simpan di sini. Seperti itu. Jika sudah selesai, mereka kembali lagi. Begitu juga teman di belakangnya lanjut untuk mengikuti perintah dari guru setelahnya. Kemudian dari kognitif
sudah pasti dengan kognitif anak-anak itu dengan menyusun kata, mereka menggunakan kognitifnya secara baik dan benar. Mereka berusaha secara maksimal untuk menggunakannya dengan baik. Misalnya 7 ditambah 2. Sebelum mereka sampai di meja pintar, mereka harus berhitung dulu. Jika mereka sudah bisa, mereka berlari, kemudian mereka akan mencari berapakah jumlah 7 tambah 2 tersebut. Mereka akan mencari angka 9 dan meletakkannya di sini. Seperti itu. Jadi fisik motoriknya mereka dengan berlari, kemudian kognitifnya mereka berpikir secara cepat dan cepat, kemudian untuk sosial emosional mereka belajar antri, karena pada pembelajaran ini biasanya guru sambil bermain dengan membuat barisan. Jadi mereka harus antri, tertib, teratur, kemudian setelah selesai mereka harus meletakkan kembali pada kotaknya. Jadi tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi seperti ini. Mereka harus meletakkan kembali supaya teman yang akan mengikuti berikutnya bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian untuk segi bahasa, seperti tadi contohnya misalnya pilot, mereka harus bisa menyebutkan tugas dari pilot itu apa, menerbangkan pesawat, kemudian selain di pesawat itu ada siapa saja, mereka harus bisa menyebutkan, kemudian bahan bakar dari pesawat itu apa. Jadi memacu untuk anak berpikir kritis dari apa yang mereka dapatkan dari satu kata, yaitu kata-kata pilot ini mereka bisa mengembangkannya dengan baik. Kemudian segi aspek perkembangan seni, di sini anak-anak akan diminta untuk bermain tepuk sambil bersenandung. Contoh pada saat guru menerangkan tentang benda langit, di sini ada gambar bulan dengan tulisan bulannya. Setelah ditancapkan, kemudian Bu Guru akan meminta kepada siswa untuk bertepuk benda langit. Sebagai contoh, tepuk benda langit, bulan, bintang, malam hari, matahari, siang hari, bumi, tempat tinggal kita, semua ciptaan Allah. Nah, seperti itu. Dan anak-anak sudah pasti akan menyenangi kegiatan seperti ini, karena seperti mereka bermain sambil belajar. Dan dengan Smart Table ini, semua aspek pencapaian dengan 6 aspek tersebut maka akan tercapai dengan baik. Nah, dengan demikian ke-6 aspek dari pencapaian anak usia dini usia 5-6 tahun dapat dikerjakan dengan hanya menggunakan satu media pembelajaran ini, yaitu Smart Table. Demikian penjelasan dari saya. Semoga media pembelajaran ini bermanfaat untuk semuanya, dan dalam menghadapi pandemi ini kita semua tetap di rumah, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.